Nah kayak itu ya, misalnya ya Pak Irwansyah itu namanya, kita panggil dia nggak bakal dengar, tapi kalau kita klakson, dia langsung nengok kan, refleks, sesama operator pasti refleks ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, saudaraku semua, di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Hari ini saya akan mereview tentang fungsi dari klakson Komatsu, klakson ya, intinya semua kendaraan ada klaksonnya. Ini saya mau ngasih ini fungsinya apa sih? Sebenarnya cuman sepele ya, klakson. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari klakson itu kegunaannya apa. Nah, klakson juga ya teman-teman ya, apabila kita mendaftar lowongan kerja well loader di mana tempat, di tambang atau di mana, biasanya ini juga jadi apa ya, termasuk jadi syarat lah, syarat daripada diterima apa enggaknya. Misalnya diterima ya, misalnya kekurangannya di klakson biasanya dikasih tahu, Mas biasakan kalau maju mundur belok ini dipakai ya klaksonnya ya, biasanya seperti itu. Nah, ini fungsi dari klakson tuh apa sih sebenarnya ya? Fungsi dari klakson apa? Terus hal-hal apa aja yang menggunakan klakson ya? Tentunya seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya, kita kalau pertama ya, kita mau klakson ya, kita mau misalnya mesin udah kita nyalakan ya, mesin udah nyala, kita klakson begini. Nah, itu fungsinya apa sih teman-teman? Sebelum jalan kok kita harus menghidupkan klakson ya, walaupun mesin sudah nyala. Pertama kita mau jalan, kenapa toh kita harus menghidupkan klakson? Nah, fungsi klakson di sini ya teman-teman ya, sebelum kita jalan ya teman-teman ya. Biasanya begini. Ini saya ngambil dari pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Pengalaman pribadi, hal-hal yang pernah saya lewati, yang pernah apa ya, yang pernah saya ataupun dulu teman-teman seprofesi dari saya ya. Nah, biasanya begini teman-teman. Biasanya itu sebelum jalan, kenapa kita harus menghidupkan klakson ya biasanya? Biasanya itu ada kucing atau anjing ya yang tidur di bawah-bawah sini, di bawah mesin, atau ini biasanya kan kucing kan suka bagian yang hangat ya. Ini baru kemarin ini terjadi kucing di bawah well loader ya, tapi namanya musibah ya. Mungkin takdir yang kucing juga kan udah terlindas akhirnya. Nah, khusus yang di areal nih teman-teman nih ya, khusus yang di areal nih, yang terutama di areal, misalnya ada yang di areal kan, di areal itu kan panas ya teman-teman ya, biasanya kan panas, saking panasnya ya kan, saking panasnya itu kadang-kadang orang berteduh tuh malah di bawah, entah mengapa ya, entah mengapa, mungkin emang cuacanya mungkin kalau di bawah loader kan lebih rimbun, lebih rindang, atau terhindar dari panas ya, maksudnya dari panas. Tapi itu hal yang paling fatal. Kalau misalnya kita tahu ya, kita tahu itu langsung suruh pergi. Jangan di bawah atau di kolong well loader ataupun kendaraan yang lain. Itu sering terjadi di traktor maupun di well loader ataupun di samping bawah eksa apa itu sering itu terjadi itu. Bahkan kemarin ada saudara ya, merinding saya ceritain ini ya. Ada saudara itu sampai terlindas, sampai nggak berbentuk manusia lagi teman-teman ya. Makanya lebih hati-hati. Saya selalu berdoa semoga kita semua, operator muda maupun yang tua maupun semua, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Amin. Nah, sekarang kita mau, kalau kita kondisi mau jalan udah dihidupkan klaksonnya. Sekarang kalau kita jalan, di mana aja sih yang perlu kita menghidupkan klakson ya teman-teman ya. Ini kalau saya ya, pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Sebelum lanjut ke jalan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, untuk membantu saya supaya saya selalu bisa berbagi. Jadi yang belum tahu bisa tahu ya. Ya teman-teman semua ya, nanti tombol notifikasinya juga diaktifin supaya teman-teman kalau saya upload video tahu ya. Oke. Jangan lupa subscribe-nya. Yuk kita sekarang lanjut di jalan. Apa aja yang penting ya. Oke. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut jalan ya teman-teman ya.
Kalau saya teman-teman ya kebiasaan ya, karena dari waktu pengetesan dulu ikut apa ya istilahnya, ikut cara trainingnya lah, training operator ya. Jadi sebelum jadi operator itu di training, dikasih arahan bagian mana yang perlu membunyikan klakson. Seperti ini teman-teman ya. Karena di sana itu kan tidak terlihat. Di sana itu tidak terlihat kalau ada orang apa enggak, ya toh. Jadi hal seperti ini yang perlu kita bunyikan klakson. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sama ya. Sama seperti kita walaupun naik motor mau apa di ini ya sama aslinya. Tapi kan kalau perbedaannya ya teman-teman ya, namanya wheel loader itu kan alat berat. Alat berat itu nyenggol saja roboh, apalagi sampai numbur ya. Seperti ini teman-teman, karena kita tidak tahu di sana ada motor ya. Ada motor kita kan tidak tahu nih belok sini. Otomatis jalan lurus. Biasanya yang sering mengecek seperti ini security ya. Nanti takutnya security atau pihak-pihak keamanan yang lain biasanya kan dia cek puter-puter. Nah, ini bahaya ini. Apalagi kalau gelap, kalau malam. Nah, kita perlu bunyikan klakson. Nah, itu seperti ya teman-teman ya. Saya biasanya kalau malam dengan kecepatan yang agak lumayan atau kecepatan tinggi, saya alarmnya ini apa lampu kompanya saya hidupkan dua-duanya. Nah, ya teman-teman ya. Fungsinya buat apa? Biar pengendara yang lain tahu. Walaupun ini tidak di luar, tapi penting juga. Misalnya ada mobil yang antar minuman atau yang antar kita makan atau yang apa ya. Nah, terus seperti ini kita kan pakai kecepatan tinggi nih, kita pakai lampu komponya ya teman-teman ya. Ini juga penting ini. Terus biasanya saya di sini yang kemarin saya hampir saja melindas apa ya, hampir numbur lah. Tapi ya masih hampir ya. A'udzubillahi min dzalik, pokoknya jangan sampai lah operator muda jangan sampai seperti itu. Nah, kalau seperti ini biasanya kan, biasanya seperti ini perlu juga ini kita bunyikan klakson karena kita tidak tahu dari sana. Nah, semboyan kita tadi nyenggol aja roboh, apalagi numbur, ya kan? Nah, kemarin saya di sini teman-teman kemarin. Nah, ini hal-hal yang fatal. Misalnya kita di depan pintu kan, kita di depan pintu yang seperti ini. Misal ada terbakar di dalam, ada kebakaran atau ada apa orang di depan pintu-pintu yang seperti ini, kita wajib klakson. Nah, fungsinya apa teman-teman? Siapa tahu dia kan kalau ada yang kebakar dia lari keluar. Dia lari keluar kan kita tidak tahu. Kebakaran kan otomatis orang panik keluar. Kalau kita ngebut kita nggak klakson, otomatis itu bahaya ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah apalagi di persimpangan 4 seperti ini. Simpang 4 ini sangat-sangat bahaya ini teman-teman. Nah ya, sangat bahaya teman-teman. Nah kemarin saya di sini di jalur ini. Nah mekanik itu terburu-buru ya. Mekanik itu terburu-buru dari sini ke sana ya teman-teman ya. Dari sini ke sana. Dia terburu-buru mbak motor. Jadi saya nggak tahu. Saya posisinya agak lumayan ngebut. Saya udah bunyikan klakson. Nah mungkin dia kaget. Jadi dari sana ya teman-teman ya, dari sana dia ngerem, remnya depan, nggak taunya sini licin, dia roboh, hampir teman-teman, hampir terlindas. Habis itu saya gemeter, dia juga gemeter, akhirnya saya juga nggak merasa salah, dia juga ya nggak merasa salah karena memang di jalan toh. Akhirnya kami berjabat tangan terus saling memaafkan lah, sama-sama minta maaf. Nah seperti ini teman-teman ya, ini penting ini. Nah kita bunyikan klakson. Nah gitu. Nah apalagi ya teman-teman ya, mana lagi tempat-tempat. Nah seperti ini lagi nih teman-teman. Ini penting walaupun ini di sana lebar. Namanya orang berkendara kan nggak tahu kan. Kadang kita udah berhati-hati, yang lain malah yang numbur. Nah semboyan kita tadi teman-teman ya, nyenggol aja roboh, apalagi sampai numbur ya toh. Nah hati-hati teman-teman. Kadang-kadang seperti ini kemarin. Di sana ada loader, di sini ada loader, ya. Kalau bisa di tempat-tempat yang seperti ini ya jaga kecepatan lah. 10 sampai 20 ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini misalnya loader. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, teman-teman misalnya kayak seperti ada operator itu ya. Misalnya dia mau numbur atau yang atas itu bersentuhan ya. Nah
itu kita begini teman-teman, kalau kita teriak dia nggak bakal denger. Woi woi woi, apa keplok-keplok tangan dia nggak bakal denger. Tapi kalau klakson dia kepalanya langsung respon. Nah, dia langsung respon kan. Nah, itulah fungsinya daripada klakson teman-teman. Ya, walaupun dia begitu dia lebih nengok kalau dia nengok klakson teman-teman ya. Nah, oke. Refleks itu kalau ada dengar suara klakson, kalau kita dari bawah kita panggil teriak-teriak, dia nggak bakal dengar karena dia tertutup dengan suara mesinnya ya teman-teman ya. Itu diingat-ingat itu ya. Jadi fungsinya itu klakson itu banyak teman-teman, sebagai pengingat, sebagai apa ya, sebagai pengingat lah ya. Tuh kan. Nah, kayak dia tuh. Nah, saya tadi nggak dengar kalau dia teriak karena ini kedap kabin ya, kedap kabin tuh kan, operatornya dia kedap kabin, jadi saya nggak dengar kalau dia teriak, dia ngomong apa saya nggak dengar. Tapi kalau dia ngelakson, saya langsung refleks itu, kepala langsung nengok ke belakang, refleks itu loh. Oh ada apa begitu ya. Oke, itu ya manfaatnya ya. Nanti kita yang mundur ya, kita cari yang klakson mundur ya. Oke. Untuk yang mundur ya teman-teman ya, biasanya hal yang perlu diperhatikan dalam mundur itu begini teman-teman. Misalnya di sini kan gudang batu bara ya, ada mobil masuk dari sana, bongkaran batu bara datang. Nah, bongkaran batu bara datang itu kan diarahkan tuh sama penjaga gudangnya. Terus mundur misalnya disuruh di sini kan. Itu mobil itu di sana antri banyak. Nah, kenapa kita sering suruh memainkan klakson mundur, klakson waktu mau mundur? Ini begini. Nah biasanya 2 kali 3 kali. Jadi yang belakang itu misal ada mobil ngantri, ada mobil apa, waktu kita di depan ada susunan. Jadi orang tuh tahu, oh alat itu mau mundur. Klakson kan dia belok, kepalanya pasti ngelihat kendaraan yang berbunyikan klakson tadi. Nah, habis itu dia berpikir, oh posisi dia mundur, dia pasti menghindar ya, dia menghindar. Tapi kalau misalnya kita susun di depan ya, susunannya di depan, si helper tadi itu, yang si helper gudang atau penjaga gudang, dia itu ngasih masuk terus masuk. Nah, kalau waktu kita mundur ya, kita harus membunyikan klakson. Nah, jadi dia tahu, oh alat ini mau mundur, oh berarti ini dia lagi nyusun, oh alat ini lagi sibuk. Nah, itu kan biasanya yang sering dipertanyakan kalau kita waktu yang di hal-hal yang penting dalam melamar kerja, biasanya ada etikanya dalam membunyikan klakson. Jadi nggak terus klakson klakson. Jadi gunakan klakson itu dalam hal-hal penting saja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita waktu membunyikan klakson itu sudah dianggap serius gitu loh ya. Misalnya ada apa gitu, kita main klakson. Apa misalnya kalau saya lagi bete kan, lagi ngantuk apa nah kayak gitu kan mainan saya. Tapi saya kalau mainan klakson, saya utamakan itu nggak ada orang di sini, karena saya ngantuk, apa saya jenuh atau apa ini ya, saya mainkan klakson. Nah, tapi kalau waktu di saat-saat yang penting, ada bongkaran, ada susunan, ada mobil yang datang dari sana, itu biasanya yang sering kita lakukan itu waktu mundur. Nah gitu ya. Jadi ada mobil besar, dia tahu, oh kendaraan itu langsung mau mundur. Nah, begitu kita ngelakukan klakson mau mundur. Tapi kalau ke depan kan kita tahu ya, walaupun di situ ada spion kanan kiri, tapi kan kalau namanya malam, namanya orang pas di belakang kabin mesinnya yang sana kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kelihatannya orang jauh sana tuh, nggak taunya dia di belakang ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari saya ya videonya ya. Semoga bermanfaat. Apabila video saya ini memberi pengetahuan yang lebih, maka saya mohon bantuan subscribe-nya ya teman-teman ya. Bantuan subscribe-nya agar channel saya berkembang. Terus insya Allah nanti saya akan terus menggali ya pengetahuan saya tentang seputar alat berat, belum eksa ya, belum yang lain-lain ya. Sekian dulu dari saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Untuk salam buat keluarga di rumah, semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Oke. Nah, itu kayak minta tolong ya.
Oke, terima kasih. Salam Komatsu Indonesia, mantap.